Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam semuanya, teman-teman Cermin ID. Selamat berjumpa kembali dengan kami di sini di Cermin ID, cerita misteri Nusantara. Dulu semuanya, kali ini kita ada berlima di sini. Kita kenalin satu-satu dulu ya. Di sebelah kiri saya dulu nih mulai. Di sini ada Ajis ya, Ajis Akung gitu ya, yang selalu dipanggilnya siapa panggilannya? AA berarti bukan Akang. AA gitu ya. Akung, oke. Terus saya sendiri di sini Gilang ya, sering dipanggil Ela. Gak bercanda, emang panggilannya Gilang aja sih ya. Kalau di sebelah kanan saya ini siapa ini? Dimas. Ini Kang Dimas ini ya, Kang Dimas. Terus di sebelah kanannya juga siapa? Isal. Terus di sini ada si ganteng juga ya, teman saya udah lama banget. Siapa? Agi Ustamahari yang dipanggilnya Agi. Ya pemirsa, jadi sekarang kita mau membahas sesuatu lagi yang pasti nggak akan jauh-jauh dari hal-hal yang mistis dan gaib juga ya, karena sesuai dengan akronim dari channel kita, Cermin Cerita Misteri Nusantara. Kali ini kita mau bahas suatu pengalaman dari teman kita juga, namanya Ajis tadi yang kita udah kenalan juga kan. Jadi dia dulu tuh punya pengalaman ya Ajis ya. Iya. Tentang hal yang kayak gitu, dan sebenarnya Ajis itu orang yang lebih mengedepankan logika kayak gitu kan. Jadi awalnya gitu kan, awalnya pasti dia lebih mengedepankan logika gitu kan, karena pasti rata-rata orang gitu kan, kalau misalnya dia memiliki suatu keluhan dalam hal penyakit atau apapun juga, hal yang pertama dilakukan pasti datang ke dokter kayak gitu kan, pengobatan yang emang Pengobatan fisik lah. Ya fisik lah kayak gitu kan, yang secara jelas dan terangnya kita langsung dengar aja lah dari saudara Ajis ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Gilang. Assalamualaikum, ya perkenalkan saya AA Akung. Nama asli Ajis. Nama asli. Ya. Saya pribadi pernah punya pengalaman bisa dibilang mistis mungkin ya. Mistis. Ya. Ya mistis. Yang awalnya sebenarnya nggak berpikiran ke situ kan? Awalnya sih nggak ada, itu mah awalnya nggak ada pikiran bahwa itu teh gangguan apa gitu. Soalnya kan memang yang dirasain itu bentuknya itu apa ya, gatal. Lebih ke fisik berarti kan? Ya lebih ke fisik, gatal. Awalnya cuman sedikit lah di perut, awalnya di perut sedikit. Ya saya kira cuman gatal biasa gitu. Ya kan saya juga dipikir-pikir kenapa bisa ada gatal. Saya tuh dia dipikir-pikir habis dari mana ya enggak gitu kan. Apalagi main di cai lencang gitu. Tahu ya cai lencang ya, cai lencang itu ya, saya sedikit jelaskan ya. Cai lencang itu air kan harus hujan besar ya. Hujan besar itu kan suka ada genangan air. Itu namanya cai lencang, itu yang bisa mengakibatkan budu gitu dan sejenisnya. Tapi ya itu enggak main di cai lencang saya. Begini pokoknya. Iya. Ya kembali lagi ke ini ya, gatal. Nah gatal lama kelamaan ya saya enggak terlalu saya hiraukan, soalnya kan kirain tuh emang gatalnya gatal biasa. Ada soalnya kan kecil, awalnya kecil kayak Cacar gitu. Kalau cacar kegedean, ini mah kecil ya. Kayak apa ya, bahasa Sunda racingnya mah beruntus gitu kan. Beruntus kan beruntus. Mirip nah gitu, kayak biang keringat biang keringat kayak gitu. Awalnya. Saya kira gatal biasa. Ya saya mah dah awalnya memang nyangkanya teh biasa, positif lah gitu mikirnya. Saya berobat lah. Berobat yang pertama kali ke klinik lah. Berobat. Saya sebutkan keluhan saya. Ya itu salah satunya ya gatal. Yang memang sangat-sangat terasa dan terlihat itu ya gatal. Nah, berobat habis ya
konsumsi obat sama dikasih obat oles kayak salep gitulah. Habis lah obat ya, bisa beberapa hari habis. Nggak sembuh. Enggak, itu masih ada, malahan tambah banyak. Oh banyak. Merambat ke sini ke atas. Kayak cacar. Udah kayak cacar. Iya, hampir kayak cacar lah. Maksudnya kan jaraknya dekat gitu, bentol si Cacarnya, itunya si apa? Iya, itunya apa? Buduknya. Jangan buduk atuh. Apa ya namanya sih? Ya kayak. Ya itu yang kayak gitu biang keringat itu tuh jaraknya deket dan banyak ke sini lah, yang nyampe ke dada. Setelah itu ya berobat lagi saya juga. Ya singkat cerita mah berobatnya 3 kali. Pertama kali berobat 3 kali itu nggak sembuh. Yang kedua kali ke spesialis kulit Masih nggak sembuh juga. masih nggak sembuh, udah habis obat juga. Saya juga kan bingung gitu. Ngobrol lah sama temen yang saya rasain, dan ya ada temen lah ya menyarankan. Itu kan udah udah diikhtiaran gitu kan, diikhtiaran pakai logika berobat ke dokter. Awalnya saya awalnya kan positif lah gitu mikirnya. Setelah dari situ ya saya juga mengikuti sarannya, kan nggak ada salahnya lah saya ikutin, dan ternyata ya memang ada semacam gangguan gitu. Ya gangguan dalam tanda kutip, ya gangguan itu gangguan ya maaf ini mah goib. Ya saya juga kan kenapa penasaran, saya juga kan bisa kayak gitu, kenapa ya akhirnya kan saya ruqyah lah gitu kan. Proses juga nggak langsung ruqyah gitu, nggak langsung ruqyah, cuman kan saya juga nanya, ngobrol, ya disaranin kalau ya misalkan mau berobat, ya maksudnya mau berobat, mau mau ya apalah diikhtiaran gitu buat biar sembuh, ya harus ada ridho dari orang tua. Enggak, jadi gini sebenarnya, ada nggak pengaruhnya gitu buat kehidupan sehari-hari? Misalkan ada gangguan dari hal-hal yang kayak gitunya, selain gatal-gatalnya itu, misalkan gangguan-gangguan yang lain ada nggak gitu kayaknya? Kalau gangguan yang lain mah nggak terlalu kerasa, cuman kalau misalkan mau tidur lah gelisah bawaannya teh. Gelisah weh, jadi asa kumaha ya, nggak tenang, jadi ya gelisah weh bawaannya, kayak terjaga gitu tidur. Jadi asa areungap juga lah, itu sesak areungap sesak. Iya. Jadi mungkin singkat cerita, setelah ke badan ada hal-hal yang kayak baruntus kayak cacar, terus diobatin ke dokter, logikanya diobatin belum sembuh, lalu di ruqyah, situ ada perubahan. Alhamdulillah Ada perubahan. ya Sembuh. setelah nggak langsung, Langsung. saya juga proses lah. Jadi memang dari situ kan ya setelah di ruqyah disarankan lebih mendekatkan diri dengan yang maha kuasa, ya ibadah ditingkatkan lah, si ibadah juga. Ya saya menjalani itu, dan alhamdulillah nggak 2 bulan, nggak ya sebulan lebih lah, nggak nyampe 2 bulan, gatal-gatalnya itu ya bentol-bentol itu berangsur-angsur hilang. Tapi pas di ruqyah, akumnya bilang nggak? Bilang apa? Bilang gimana Mas? Ke yang Pak Ustadznya, ini kenapa atau sebabnya apa? Soalnya kan udah Oh iya, diobati. maksudnya tuh udah diterangin juga nggak sama si Pak diterangin Ustadznya nggak tuh kenapa? Pas setelah ruqyahnya, pas di ruqyah. iya saya nanya. Apakah ada hal yang ditumpangin dengan hal goib Ya, atau apa? iya. Saya pas setelah ruqyah, ya saya nanya ke Pak Ustadznya, ya kan Nanya apa? saya itu kenapa gitu, ini tuh namanya disebut nanti Namun, Apa yang udah terjadi? apa yang udah terjadi kepada diri saya gitu. Dan ya dijelasin sama Pak Ustadz itu bahwa ya memang saya tuh ya disukai gitu. sama Nah, disukai sama itu, sama
ya yang goib ya, makhluk itu makhluk halus berwujud wanita. Merinding asli gitu ya. Di singkat cerita seperti itu berarti kan? ya. Jadi disukai tapi ya saya juga nggak menanyakan secara detailnya kemana dari penyebabnya dari mana itu dari mana, enggak. Yang penting saya kan niatnya tujuannya saya berobat pengen sembuh Ya. pengen sembuh gitulah intinya niatnya gitu. Make sense Di ya. badan waktu ada bentol-bentol kayak gitu, itu jaraknya berapa lama? Setahun? Dari awal ada Dari bentol awal. sampai saya sembuh, Sembuh. setahun. Setahun ibaratnya. Udah berarti lama banget berarti. Nah, Ya lebih tepatnya mah ya setahun teh, karena saya ingat sebelum puasa 2019 ketika sampai di rukiahnya itu setelah lebaran hari kedua Lebaran puasa 2020 berarti. 2020 sebelum diruqyah setahun aja setahun di badan ya yang ada bentol-bentol dan emang terlihat ada gitu bentol-bentol Itu gitu. Polkadot lah. ke kehidupan sehari-hari kayak misalnya mimpi kah atau apakah misalnya mimpi Sebuah mimpi gitu Sebuah misalkan mimpi ada atau apa, apa. mimpi apa gitu. Mimpi pernah Nah, mimpi apa? mimpi kayak yang apa ya bingung juga lah ya. Jadi mimpinya teh berhubungan ya, tapi nggak tahu itu teh siapa gitu. Oh, di mimpi berhubungan ya kayak Ya, berhubungan ya. suami istri Nah, tapi eta. nggak tahu siapa. Iya. oh iya. Siapa gitu. Kadang Itu berapa kali? wah berapa ya? Berkali-kali lah pokoknya. Ya bisa lebih dari 2 kali lah. Lebih dulu kan. Yang saya ingat. Hasrat ke kehidupan sehari, kehidupan nyata kayak misalnya kekerjaan atau ke ibaratnya perempuan suka malas atau apa enggak ibaratnya Oh iya ngaruh nggak ke situ? ada lah. Jadi gini ya. Emang kalau dia dari ke urusan ini ya asmara. Nah asmara Asmara iya. ya, terus. Awalnya mah ya ada ketertarikan, misalnya saya tertarik ke cewek dari awal mah mulus, dari mulai pendekatan Itu pas gejala di badan atau sebelum atau gimana? udah ada. Oh, udah ada. Dan sebelum ada bentol juga udah Kayak itu ada pendekatan gitu. ya, maksudnya teh udah ada ngerasain kayak ya awalnya ngedeketin ke cewek ya, deket kenal akrab, tengah-tengah kadang-kadang tanpa ada masalah Suka Hoream, malas. hoream tanpa ada masalah itu teh tepupuguh lah. Sering. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Nah itu tuh memang pengaruh itu bisa dari situ. Nah, benar. Jadi nanti sesi selanjutnya kita dengar guys semuanya dari apa ya? Mungkin lebih ke penjelasan secara secara ilmu goibnya kayak gimana gitu kan. Kita pasti nanti tanya satu persatu teman kita juga di sini kayak gitu. Barusan kan saudara Aji sudah menerangkan secara gamblang juga pengalaman dia waktu dulu kayak gitu kan. Sharing lah ini. Sharing gitu lah. Sharing gitu. Terus sekarang kita langsung tanya aja lah. Buat Akang Isa, terus Dimas juga sama Agi lah ya di sini ya yang lebih istilahnya lebih ngerti ke hal-hal yang seperti itu guys. Bisa menjelaskan. Mungkin siapa dulu nih yang mau jelasin? Akan dimulai. Mau Agi dulu. Boleh sok. Ya gitu. Aku mau udah ya tadi. Nah, Pak. Gimana nih? jadi kalau menurut saya ya, kalau logikanya mah kan itu kita juga pernah ngalamin bentol-bentol di badan, bisa dibilang cacar. Cuma kan cacar paling lama berapa Minggu jarak sih Ya hitungan hari lah, paling lama itu 1 minggu. cacar. Nah, ini mah kan sampai hampir 1 tahun ada bentol-bentol. Nah, terus dari kejanggalannya sering mimpi-mimpi kayak berhubungan suami istri tapi nggak tahu sama siapa. Lalu ketika kita berobat ke hal logika kayak dokter, terus berobat kayak obat-obatan,
dalam jangka waktu setahun itu masih ada kayak cacarnya kan. Masih ada. Nah, lalu ketika kita berobat ikhtiar ke hal-hal di luar logikanya, ternyata alhamdulillah gitu ya, sempat diruqyah, lalu sembuh. Lalu AA Akung juga bertanya, ini kenapa kok bisa begini. Terus saya udah berobat ke dokter tapi tetap masih ada. Ternyata Pak Ustadznya mungkin ya yang ruqyahnya bilang ada hal goib yang suka ke AA Akung, kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau ngomongin goib, mereka sama bangsa kita sama sih, samanya ada ketertarikan, kesukaan. Kita suka kepada manusia nih, ya suka. Mereka juga mempunyai rasa suka, rasa sayang. Nah, cuma kok bisa gitu, ibaratnya dari mana awalnya sampai sosok ini suka ke AA Akung? Apakah ibaratnya AA Akung sering ngelakuin hal-hal kebaikan atau apalah gitu ya. Soalnya kalau ngomongin hal goib ya, sosok ini ada di lingkungan AA Akung. Lingkungan. Entah itu kerjaan, entah itu rumah, entah itu apalah. Yang pasti sosok ini adalah. Jadi bukan AA Akung ngelewat nih, ketemu di jalan cinlok. Jadi emang tempat yang biasa didiemin sama Ajis sendiri gitu mungkin ya. Yang biasa aktivitas Ajis di situ misalkan itu emang ada di situ. Emang ada di situ. Jadi dia juga sebetulnya kalau saya ngerasain gitu ya, sebisa-bisa saya udah lama di badannya ketempelannya udah lama. Nempel apa ada di dalam tubuh? Sebetulnya kayak ketempelan lah. Iya. Kayak ketempelan kayak gitu. Ada rasa suka ke AA Akung. Nah, itu juga membuat ngaruh kepribadian kita terhadap orang lain. Kalau misalnya dia suka, ibaratnya kalau logika, dia suka nih ke AA Akung deketin cewek lain, ngerasa cemburu nggak? Yang ngedeketin Akung. Nah, kayak gitu pasti ada rasa kecemburuan lah. Kalau kata saya mah seperti itu. Jadi diganggu ya kalau misalkan. Cuma kan kita bukan ranah lah. Jadi bukan dunia kita lah. Sebetulnya nafsi gitu ya. Ya, itu masing-masing itu harus. Goib kita gitu. Meskipun ada yang suka kepada kita, ya kalau bisa mah, karena kita nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngerasain. Jangan melibatkan buat diri kita jadi sakit lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu. Mungkin tanggapan Kang Isa, Kang Dimas. Nah, Kang Isa sama Kang Dimas nih misalkan, karena barusan kan Kang Agi juga udah bilang bahwa itu tuh karena emang si sosoknya tuh selalu ada di tempat dimana aktivitas dulunya ya, aktivitas kayak gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Nah, mungkin dibuang, bisa ditambahkan juga gitu kan dari Kang Dimas sama Kang Isal, gimana nih supaya, karena kan kita tuh hidup ya bersama manusia juga, walaupun kita tahu bahwa yang gaib itu ada. Nah, gimana sih maksudnya kisi-kisi atau mungkin lebih ke prepare kita untuk bisa nggak gitu, misalkan hal yang seperti itu tuh maksudnya dihindari gitu, misalkan sampai hal yang gaib itu bisa sampai suka ke kita, itu bisa dihindari nggak itu kayak gitu tuh. Mungkin ya tambahannya kayak gitulah mungkin. Ya kalau gimana? Menurut saya, percaya nggak percaya, mau nggak mau, kita hidup kan berdampingan ya. Alam nyata dengan alam gaib. Ya mau nggak mau kita pun harus mempercayai alam gaib. Punten ampun paralun, bukan apa-apa saya ngomong kayak gini. Makhluk gaib itu emang gaib, kasat mata. Kita sebagai umat Islam
mempercayai adanya Allah. Allah emang kita bisa melihat, tidak, dan itu gaib. Sama saja seperti makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan, sama-sama gaib. Mau nggak mau kita harus percaya dengan itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kata saya, walaupun ibaratnya ibadah saya belum terlalu kuat, ibadah saya belum terlalu leket kalau kata orang Sunda, sebisa mungkin kita ya beribadah, lebih memperkuat iman kita, Berdoa mungkin ya. berdoa. Mau kemanapun harus tetap berdoa. Jangan sampai kita tuh jalan ke suatu tempat, mau itu di rumah kita sendiri pun, tempat kerja, jangan sampai kita sompral Oh iya. atau menantang atau apa, nggak percaya. Saking nggak percayanya kita bahkan sampai sompral gitu. Segitu mungkin kalau masukan dari saya. Mungkin dari Kang Kisal, Ya, boleh. kakak senior mungkin ada tambahannya. Kalau tanggapan dari saya, jadi sebenarnya kalau untuk cara meminimalisir hal-hal goib bercampur tangan dengan kehidupan kita, sebenarnya memang kalau dipercaya nggak dipercaya, kadang kita terlalu polos. Makhluk yang kasat mata juga bisa mempertunjukkan kepada kita, entah itu dengan apa, mungkin sama si Anya tadi yang dirasain ketempelan bahasanya. Mungkin karena kita juga tidak tahu, mungkin entah di yang bisa di jalan atau misalkan memang di ruang lingkup kita kehidupan sehari-hari. Cuman setidaknya kalau untuk meminimalisirnya, ya memang yang benar dikatain sama Dimas, memang kita harus memperrajin ibadah kita lah ya. Memang karena secara tidak langsung, karena kita kan tidak tahu, mungkin di pinggir kita atau misalnya di belakang kita memang ada makhluk seperti itu. Cuman mungkin ketika ada terasa efek yang memang di luar daya talarnya, ya kita balikin lagi aja lah ke Allah, dan mungkin memang ibadahnya yang lebih diseringin. Secara tidak langsung memang hal seperti itu pun bisa terkikis secara sendiri mungkin. Tapi mungkin ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan hal gaibnya yang lebih kuat dibanding sama ibadah kita, makin terasa. Oh gitu. Jadi intinya mah berarti bahwa apa yang dialami sama Ajis ini tuh, dia tuh ya poin-poin pentingnya tuh dia tuh ketempelan, berarti kan, terus ketempelan sama hal ya, maksudnya yang makhluk halus yang emang biasa berada di tempat aktivitas Ajis berada, berarti gitu kan. Ya, dan saya juga memang masih apa ya, ibaratkan ibadahnya masih belang betong lah gitu, masih belum bener gitu, belum bener. Jadi ya mungkin di saat seperti itu, jadi ya udah gitu, suwe gitu. Mungkin inilah lebih tepatnya yang goibnya yang gak beruntung, ketempelan akum. Kan orang ketempelan bro. Oke, kayak gitu ya. Ngerinya Jadi mungkin ada yang mau nambahin juga ya, hikmah apa sih yang bisa diambil dari cerita yang Kang Ajis ya, yang Kang Ajis ini rasakan dulu gitu, yang Kang Ajis pernah hadapi gitu kan di masa-masa sulit dia dulu gitu kan, waktu ketempelan kayak gitu. Mungkin hikmah apa yang bisa kita ambil dan mungkin bisa membantu juga, barangkali dari penonton juga ada yang ngerasain hal yang sama gitu kan kayak Kang Ajis gitu kan. Hikmahnya tuh apa gitu maksudnya teh? buat saya pribadi, Hikmahnya gimana? ya kejadian yang kemarin saya alami itu ya membuat saya bisa dibilang sadar lah bahwa kalau misalkan kita itu memang ya hidup di dunia jangan terlena sama duniawi gitu kan. Jangan terlalu fokus sama dunia, tapi urusan akhirat juga memang harus dipikirkan gitu kan. Ya dengan cara ibadah kita semakin rajin Ya, dan harus semakin rajin lah intinya harus mah. semakin rajin. Ya itu sih hikmahnya buat saya pribadi, ke saya juga jadi semakin apa ya, Semakin diperbaiki lah ibadahnya gitu kan. Soalnya kan saya juga pernah dengar ceramah, kalau kita memperbaiki ibadah kita, insya Allah akan memperbaiki hidup kita gitu kan. Oke. Jadi ya mudah-mudahan Good quote. ya dengan izin Allah
semuanya baik-baik saja gitu. Amin ya Allah. Kedepannya. Oke. Bukan hanya buat saya gitu, buat teman-teman semua juga gitu. Ya. Ya paling segitu. Mau ditambahin Kang Agi 2000-an mah ya, mah. Mungkin lebih ininya ya kayak selain beribadah, selain apa ya, selain amal-amalan kita, mungkin dari tingkah laku kita juga mungkin ya. Ya, Harus dijaga. iya. Jadi tingkah laku kita udah pasti kepada manusia mah ya, kita harus adabnya ada. Nah, ke yang nggak kelihatan juga adalah ibaratnya ya. Soalnya kan untung yang nimpa ibaratnya ke Kang Akung ini yang suka. Ya. Coba kalau dibalikin yang hal goibnya nggak suka, bisa gimana gitu. Yang suka juga udah menimbulkan hal-hal yang Tidak nyaman. tidak nyaman, Tidak nyaman. apalagi Yang nggak suka. dari hal goibnya kayak gitu sih. Jadi tingkah laku adabnya Amit ya. selalu dipakai. Ya banyak pelajaran lah yang bisa saya dapat dari kejadian yang dulu pernah saya alami. Banyak hikmahnya juga gitu. Kalau ya jujur dulu sempat frustasi lah. Kenapa gatal nggak sembuh gitu kan? Udah berobat ka ditu ka dieu aya keneh wae gitu kan dina awak teh. Kok nggak nyaman? Kok nggak nyaman gitu. Kadang-kadang lagi kerja itu ada ratul. Iya. Susah. Mau digaruk Tapi alhamdulillah malu, ya. iya mau garuk-garuk kan malu sama orang, ya udah gimana ya. Intinya mengganggu banget lah. Mengganggu pokoknya. dan ada efek tidak nyaman. Ada yang mau nambah lagi? Cukup. 2000. Jadi secara tidak langsung Ate mempercayai bahwa adanya kehidupan goib di kita gitu. Ya setelah kejadian itu awalnya saya Awalnya bukan tidak percaya, Bukan tidak percaya, tapi Hare-hare saya kalau bahasa Sundanya mah ya. eta hare-hare tidak terlalu ingin tahu. Dan setelah kejadian itu ternyata Kealaman ya sendiri. udah gitu kan, udah kejadian sama diri pribadi gitu kan. Berarti sama ya pengalamannya kayak ini, kayak apa? Kayak Dimas ya. Oh kayak Kang Dimas kayak gitu sama berarti. Kejadian. Oke, jadi pokoknya guys di part 2 nanti kita bakal bahas pengalaman dari Kang Dimas ini nih guys nih. Ya. Kalau buat sekarang ini dicukupkan sampai di sini cerita dari pengalaman dari Kang Ajis ini. Pokoknya intinya kalian harus selalu mawas diri gitu kan, terus beribadah sama Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan lupa juga amal-amal yang lain juga dilakukan juga, dan kita harus selalu ya dibilang tadi sama teman-teman juga intinya mawas diri lah ya. Karena kita itu hidup tuh di dunia bukan hanya kita aja manusia gitu kan ya, makhluk gaib juga ada kayak gitu kan. Itu emang udah terpakem banget gitu di ajaran agama kita bahwa yang gaib itu ada kayak gitu. Itu udah menjadi rukun iman kita juga kayak gitu. Pokoknya cukup sekian dari kami untuk part yang pertama. Tonton di part keduanya ya, kita bahas sampai modal gitu nih dari Kang Dimas kayak gimana ceritanya. Oke, pokoknya buat yang selalu nonton dan juga subscribe, komen, like, terima kasih banyak. Subrek. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.